Halo semuanya, selamat datang di part kedua pembelajaran prakarya dengan tema teknologi konstruksi miniatur jembatan. Pada part pertama kita sudah melihat bagian A, yakni konstruksi jembatan, dan pada part yang kedua ini kita akan melihat bagian berikutnya, yakni B, prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. 1. Bagian-bagian konstruksi jembatan. A. Bagian atas atau superstructure. Bagian atas jembatan berfungsi untuk menampung beban-beban yang ditimbulkan oleh suatu lintasan orang-orang ataupun kendaraan yang nantinya beban tersebut akan disalurkan ke bagian bawah. Konstruksi bagian atas meliputi 1. Trotoar, yaitu jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari jalan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pejalan kaki. Bagian trotoar meliputi A. Bagian sandaran dan tiang sandaran, B. Bagian peninggi trotoar, C. Bagian konstruksi trotoar. Yang kedua, lantai kendaraan. Ketiga, balok diafragma. 4. Balok gelaga. 5. Ikatan pengaku. 6. Perletakan atau roll dan sendi. B. Bagian bawah atau substructure. Fungsi bagian bawah jembatan untuk menerima beban-beban yang diberikan bagian atas dan menyalurkannya ke pondasi, yang akhirnya disalurkan ke tanah. Konstruksi bagian bawah meliputi 1. Pangkal jembatan dan pilar. Yang kedua, alat dan bahan yang dapat digunakan. Dalam membuat sebuah miniatur jembatan tidak harus selalu dengan biaya yang mahal. Kita dapat memulai dengan memanfaatkan alat dan bahan yang ada di sekitar kita, sehingga lebih ekonomis. Alat berikut ini adalah alat yang dapat digunakan untuk membuat sebuah miniatur jembatan. 1. Penggaris, gunting dan cutter, lalu kuas. B. Bahan. Berikut ini merupakan bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan utama dalam membuat konstruksi miniatur jembatan. 1. Korek api. 2. Stik es krim. 3. Balok kayu. 3. Belajar teknik pembuatan miniatur jembatan. Teknik dasar yang digunakan untuk membuat sebuah miniatur jembatan adalah teknik persambungan dan teknik penguatan. Teknik persambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. Sementara itu, teknik penguatan adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memperkuat sebuah bangunan. Kekuatan konstruksi miniatur jembatan dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dan teknik pembuatan. Tiga, belajar teknik pembuatan miniatur jembatan. Teknik dasar yang digunakan untuk membuat sebuah miniatur jembatan adalah teknik persambungan dan teknik penguatan. Teknik persambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. Sementara itu, teknik penguatan adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memperkuat sebuah bangunan. Kekuatan konstruksi miniatur jembatan dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dan teknik pembuatan. Pada dasarnya, suatu benda mampu menahan beban dengan memiliki kapasitas maksimal tertentu. Berdasarkan hukum Newton 3, bahwa gaya aksi yang diberikan pada suatu benda akan menghasilkan gaya reaksi yang sama. Ketika gaya aksi yang diberikan kurang atau sama dengan kapasitas maksimal suatu benda, maka benda dapat menahan beban tersebut. Namun, ketika gaya aksi yang diberikan lebih dari kapasitas maksimal,
maka benda tersebut dapat mengalami perubahan bentuk atau roboh. Benda dapat menahan beban apabila benda memiliki tumpuan yang mengalirkan gaya reaksi akibat gaya aksi pada beban. Titik tumpu tersebut dapat diletakkan pada setiap sisi benda. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping dapat disimpulkan bahwa titik tumpu yang diletakkan tepat di ujung lebih lemah dalam menahan beban dibandingkan titik tumpu yang diletakkan hampir di ujung. Untuk memperkuat titik tumpu, kamu dapat menggunakan teknik bracing. Bracing merupakan salah satu teknik untuk mengunci agar titik tumpu lebih kaku sehingga mampu untuk menahan beban lebih banyak. Bracing adalah konfigurasi batang-batang kaku yang berfungsi untuk memperkuat struktur suatu bangunan. 4. Membuat rancangan konstruksi miniatur jembatan. A. Rancangan bentuk atau sketsa. Gambar sketsa dapat dibuat secara manual maupun menggunakan teknologi komputer. Berikut ini adalah beberapa contoh sketsa rancangan struktur jembatan yang dapat digunakan. B. Rancangan proses pembuatan. Setelah membuat rancangan bentuk atau sketsa, maka langkah selanjutnya adalah tahap merancang proses pembuatan. Merancang proses pembuatan ini perlu agar dalam membuat konstruksi miniatur jembatan menjadi lebih terarah. Rancangan proses pembuatan meliputi rancangan, memilih dan menentukan, lalu alat dan bahan yang akan digunakan, serta langkah kerja pembuatan konstruksi miniatur jembatan yang akan dibuat. 5. Membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mengawali proses pembuatan miniatur jembatan. Hal ini penting karena dapat berpengaruh pada hasil akhir. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan harus dipersiapkan berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. B. Membuat miniatur jembatan berdasarkan rancangan. Dan setelah rancangan, alat dan bahan siap, kamu dapat membuat miniatur jembatan. Proses pembuatan harus mengacu pada rancangan yang telah dibuat sebelumnya. C. Melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Penyelesaian akhir atau finishing diperlukan untuk mempercantik miniatur jembatan yang dibuat. Di samping itu, sebelum memulai proses pembuatan, kamu harus memperhatikan beberapa keselamatan kerja demi keamanan dan kenyamanan dirimu maupun orang lain. Antara lain 1. Keselamatan diri saat bekerja, keselamatan benda yang digunakan saat bekerja, keselamatan lingkungan tempat kamu bekerja, dalam artian jangan sampai kotor, dan berikutnya jangan lupa keselamatan orang lain atau teman. Dan yang kelima, gunakanlah alat pelindung diri. Contohnya sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan kalian dari benda tajam ataupun lem. Untuk prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan, ya, alat dan bahan ada 1 stik es krim, 2 gunting, 3 cutter, 4 penggaris, 5 cat warna dan kuas, 6 lem atau perekat, 7 ada kertas karton, dan 8 selotip. B. Langkah kerja. 1. Buatlah sketsa atau gambar pola tiang dan jalan dengan ukuran tertentu di atas kertas karton. Lalu potong pola tersebut dengan menggunakan cutter agar hasilnya lebih rapi. Kedua, sambungkan pola-pola tersebut dengan menggunakan selotip. 3. Pasangkan stik es krim sebagai tiang dan pondasi pada pola yang telah disambungkan dengan menggunakan perekat lem. 4. Berilah warna dengan mengecat seluruh bagian sesuai dengan warna yang telah dirancangkan atau yang telah direncanakan sebelumnya. Gunakanlah cat air karena bahan terbuat dari kertas. Jika bahan utamanya dari kayu atau triplex, maka pengecatan dapat menggunakan cat tape. 5. Konstruksi miniatur jembatan selesai dan siap diberi hiasan. 6. Tahap finishing. Ya, pasanglah konstruksi miniatur jembatan di atas alas karton dan berilah hiasan tambahan seperti pohon, lampu jalan, mobil, dan lain-lain agar menjadi lebih menarik.
rangkuman. 1. Jembatan merupakan sebuah sarana yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, jalan, dan lain-lain sehingga dapat digunakan untuk melintas dengan lancar dan aman. 2. Jembatan telah mengalami beberapa perkembangan mulai dari zaman purba, periode Romawi kuno, zaman pertengahan, zaman besi dan baja, zaman jembatan gantung, zaman jembatan kabel stayed, dan zaman jembatan beton. 3. Jembatan dapat dibedakan dilihat dari bahan utama penyusunnya, yaitu jembatan kayu, jembatan pasangan batu dan bata, jembatan beton bertulang dan beton pratekan, jembatan baja, dan jembatan komposit. 4. Fungsi utama sebuah jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Selain itu, jembatan juga berfungsi untuk membantu manusia melewati rintangan dan dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. 5. Prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan dimulai dari tahap pembuatan rancangan, menyiapkan alat dan bahan, membuat miniatur jembatan berdasarkan rancangan, dan melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Okay everyone, thank you for learning with me. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.